Cek, satu, dua.
Terima kasih kepada santri yang sudah menampilkan kreasi tarian Melayunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fitri. Saya Asep Ridwan, yang insya Allah pada hari ini akan memandu acara wisuda tahfiz pesantren Al-Hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Nandang beserta Ibu Hajah Zaujah selaku Ketua Yayasan Al-Hilal. Yang kami hormati Bapak Hendra Setrawan selaku Pembina Yayasan Al-Hilal. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Cibiru Dr. Andes Didin Dikayuana M.Kesos atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Camat Panyilekan Dr. Andes Iwan Sumariana MM atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Cibiru Dr. Andes Haji Mu'alif MPDI atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Panyilekan Dr. Andes A. Bahrun Rifai MAG atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Lurah Cipadung Kidul Dr. Andes Bahrudin MAP atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua LPM Cipadung Kidul Bapak Ajat Sudrajat AMD atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Babin Kamtibmas Kelurahan Cipadung Kidul. Yang kami hormati Babinsa Kelurahan Cipadung Kidul. Yang kami hormati Bapak Iwan Setiawan selaku Direktur Yayasan Al-Hilal. Yang kami hormati Ustadz Arif Rahman Hakim selaku Direktur Kepesantrenan Al-Hilal. Yang kami hormati Ustadz Isep Fauzi selaku Manajer Kepesantrenan Al-Hilal. Yang kami hormati jajaran pengurus dan pengajar pesantren Al-Hilal. Yang kami hormati orang tua santri pesantren Al-Hilal. Yang kami cintai dan kami banggakan wisudawan wisudawati pesantren Al-Hilal. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama panjatkan puja puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mudah-mudahan mendapatkan berkah Allah dalam acara Wisuda Tahfiz Akbar Pesantren Al-Hilal dengan tema mewujudkan generasi Qurani menyongsong masa depan Islam yang gemilang. Hari ini tepat tanggal 18 Desember 2022. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita tercinta, yakni Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama pembukaan, kedua laporan ketua pelaksana, 3 sambutan-sambutan, 4 paduan suara, 5 pemanggilan wisuda tahfiz, 6 pembacaan ayat suci Al-Quran, 7 lantunan khatmil Quran dan menyanyikan lagu Hafiz Quran. Dan acara yang selanjutnya yaitu pemberian mahkota dari santri kepada orang tua, sungkeman, pembagian hadiah dan sertifikat untuk para wisudawan dan wisudawati, sesi foto dan dokumentasi, doa penutup, penampilan kabaret, dan penutup. Maka dari itu, untuk acara yang selanjutnya akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11
yang akan dilantunkan oleh Ananda Bilqis Khadijah, santri pesantren Al-Hilal. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu fanshuzu. Fa idza qila shuzu fanshuzu. Udah, sadaqallah. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Ananda Bilqis yang telah melantunkan surat Al-Mujadalah ayat 11. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ustadz Jamil. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana dari acara Wisuda Tahfiz Pesantren Al-Hilal yang akan disampaikan oleh Ustadz Iman Amanullah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pembina Yayasan Al-Hilal Bapak Haji Nandang dan Bu Haji Jaujah. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan. Yang saya hormati Pak Sekcam dari Kecamatan. Dan hadirin semuanya yang saya hormati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama saya ingin mengucapkan sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah menyiapkan acara yang begitu luar biasa, yaitu Wisuda Tahfiz Akbar Pesantren Al-Hilal 2022 dengan mengusung tema Wujudkan Generasi Qur'ani Menyongsong Masa Depan Islam yang Gemilang. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada wali santri, wisudawan dan wisudawati yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami ini. Terima kasih banyak. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya berpesan kepada wali santri dan semuanya, termasuk saya sendiri, ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk semakin mencintai Al-Quran, untuk semakin membumikan Al-Quran dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua, gitu kan. Laporan dari saya, alhamdulillah berbagai rintangan sudah kita lewati, mungkinnya seperti itu Bapak Ibu sekalian, untuk mempersiapkan begitu banyak persiapan untuk acara kali ini. Dan alhamdulillah santri yang kita cintai telah melewati 1 tahun masa perjuangan mereka dalam menghafal Al-Quran, dan inilah puncaknya, gitu kan. Kita mengapresiasi semua perjuangan para santri-santriwan kita yang telah berjuang dan hingga saat ini sudah menghafal Al-Quran, dan insya Allah kedepannya kita akan meningkatkan kembali dalam memelihara ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Imam yang telah menyampaikan laporan kegiatannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Haji Nandang. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, Pak. Yang kami hormati Bapak Lurah atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua MUI dan Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, hadirin semua yang hadir di sini, wali santri yang tidak disebut kami satu persatu, dan juga ada anak yatim yang kami cintai.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini saya bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini. Mudah-mudahan dengan datangnya bapak ke sini mendapat pahala setiap langkahnya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu yang hadir di sini senantiasa sehat walafiat, diberkahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Bapak-bapak ibu-ibu, sedikit saya gambarkan tentang Al-Hilal ini. Al-Hilal ini pertama-tama kami dirikan di Cililin. Alhamdulillah sekarang pondok pesantren ini sudah ke-8, ini yang ke-8 Pak. Ke-8. Nah, ke-8, jadi kalau yang pusatnya di Cililin, alhamdulillah kalau di Cililin ini pesantren Al-Hilal ini tamat SMP, hafal Al-Quran 30 juz, bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Inggris. Itu target. Jadi tamat SMP, hafal Quran 30 juz, bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Inggris, dan untuk melanjutkan ke Gontor, dan setelah Gontor nanti rencana ke Mesir. Dan sekarang juga ada juga yang ada di Mesir ya, yang kita bantu di Mesir. Dan semua ada kurang lebih 10 orang sekarang di Gontor untuk melanjutkan nanti insyaallah ke Mesir atau ke Madinah, Universitas Madinah. Alhamdulillah pesantren ini yang ke-8, ini terus terang aja Bapak, ini yang ke-8 ini kecil ini. Karena tempatnya memang sedikit nih. Rencananya kami itu mau mengadakan di tempat yang lain yang lebih luas, tapi pas hari Minggu ini semua penuh ruangan ini. Semua tempat penuh. Nah, kebetulan kami juga ada di Pondok Al-Hilal yang ke-5, yaitu di depan kantor Kecamatan Cibiru atas samping Rawson. Kami beli tanah di sana 3.500 meter persegi, itu luasnya 70 kali 50 meter luasnya. Nah itu kami beli, rencananya mau dibangun Pak untuk pesantren, sudah ada gambarnya, sudah ada tukangnya, cuman yang akan jadi kendala ini surat izin membangunnya. Surat IMB-nya itu kami itu membiayai IMB itu, ngajukan itu biayanya lebih dari 200 juta untuk IMB-nya aja. Jadi kami ini sementara ditangguhkan dulu karena IMB-nya, biaya IMB-nya lebih besar. Ya, mudah-mudahan di suatu saat ada hamba-hamba Allah yang memberi kemudahan atau keringanan lah kepada Al-Hilal ini, sehingga kami bisa membangun pondok pesantren di Rawson ini depan kantor Kecamatan Cibiru ini, yang insya Allah gambarnya sudah ada 2 lantai ya, insya Allah 3 lantai. Cuman yang jadi kendala ini sementara biayanya lebih dari 200 juta Pak IMB-nya, izinnya aja lebih 200 juta. Jadi yang seharusnya sudah dimulain Pak. Nah kalau di Cililin kami sekarang juga sedang digalakan perluasan pondok pesantren di Cililin. Itu kami ada tanah di sana sebanyak 12.900 meter di sana. Sudah beli. Insya Allah kami sekarang ini sudah ada 14 orang, kalau kita bahasa Sunda ngangsitkan gitu ya. Ngangsitkan itu apa? Supaya cepat. 16 orang yang kerja di sana. Alhamdulillah pesantren di sana sudah rampung, cuman belum 100%, baru sedikit. Tinggal mengecat pintu. Tinggal mengecat pintu di sana. Perluasan pondok pesantren Al-Hilal di Cililin. Masjid sudah selesai, pesantren sudah selesai, untuk perumahan asrama guru-guru insya Allah kami sedang dibangun, dan juga dapur umum. Insya Allah kami kalau tidak ada halangan lintang, kami akan meresmikannya pada bulan Februari 2023 ini. Rencananya mau bulan ini Pak, kami ini mau resmikan. Namun karena kami ini sekeluarga, pada akhir bulan ini kami ada kegiatan wisata rohani, mau ada kegiatan wisata rohani ke Turki Pak. Jadi kami anak, cucu, mantu, dan ponakan sebanyak 20 orang di akhir bulan ini kami akan wisata religius, wisata rohani ke Turki.
ya kurang lebih 2 minggu lah di sana. Jadi itu tangguhkan dulu acaranya sambil nunggu beres semua. Mudah-mudahan kami juga bisa taruhan ke Turki ini senantiasa diberkahi mendapat ilmu juga dari Turki, Pak. Dan kebetulan kami sudah mengadakan acara wisata ini keliling negara ke 15 negara sampai silaturahmi dengan imam masjid, imam besar masjid di Prancis, di Jerman, di Belanda, ya, di Belgia. Kami silaturahmi ke sana sambil juga menambah atau mencari ilmu dari mereka, termasuk ke Cina. Saya ke negara Cina juga, ke Swiss juga kemarin. Makanya waktu Pak Emil Ridwan Kamil cerita tentang Swiss, saya juga udah pernah ke sana, Pak, di Swiss. Keadaannya Swiss ya begitu. Dan insya Allah kami pada akhir bulan ini kami akan wisata rohani dan juga ada acara di Turki dengan membawa 20 orang anak cucu, mantu dan juga ponakan. Adapun Al-Hilal ini usaha bisa membangun Al-Hilal ini karena kami punya unit usaha, yaitu penerbitan Al-Quran dan juga akikah Hilal. Yang akikah di Al-Hilal ini itu bukan hanya orang Indonesia, tetapi juga ada orang Turki, orang Belanda, orang Singapura, akikahnya di Al-Hilal. Sehingga alhamdulillah bisa membantu kelancaran, bisa membantu operasional Al-Hilal, pesantren Al-Hilal. Di selain itu juga kami juga punya unit usaha penerbitan Al-Quran. Dari unit usaha penerbitan Al-Quran, kami ini Al-Qurannya bukan hanya dibaca di Indonesia aja, Al-Quran kami, terbitan kami, tapi juga ada di Swiss, di Prancis, di Jerman, di Amsterdam, di Perhimpunan Muslim Eropa di Amsterdam, Belanda, juga di negara-negara lain telah membaca Al-Quran yang kami terbitan kami. Alhamdulillah untuk pesantren ini kami menyisihkan dana sebanyak kurang lebih 200 juta per bulan, keuntungan dari usaha kami. Jadi 1 tahun itu lebih dari 2M kami sisihkan untuk pesantren, untuk guru-guru yang ada di Al-Hilal. Sehingga kami apabila ada bapak-bapak yang nitip kepada kami, itu 1 rupiah pun tidak kami ganggu, dan semuanya dipergunakan untuk pesantren Al-Hilal, 100%. Nah, selain itu juga kami ada kegiatan-kegiatan, Pak, kegiatan sosial dari Al-Hilal ini. Nah, kami pertama ke Lombok. Kami sebanyak 15 orang ke Lombok pada gempa di Lombok, kurang lebih 10 hari di Lombok. Terus juga kami juga ke Palu. Ke Palu juga waktu ada gempa dan tsunami di Palu. Kami di sana sebanyak 2 orang selama seminggu di sana. Juga kami juga ke beberapa yang ada di Lumajang, di Bogor, di mana kami selalu membawa ambulan ke sana dan perlengkapan lainnya. Dan termasuk kami ke Cianjur kemarin. Kami ke Cianjur membawa ambulan semua, dan semua seluruh 5 kendaraan ke sana dan ambulan 3 ke sana. Kami selama 2 minggu di sana mengadakan membuat dapur umum untuk para pengungsi di Cianjur. Alhamdulillah di sana kami 2 minggu lebih dengan membawa perlengkapan dan semacam tenda, dan juga untuk mereka yang makannya kurang lebih kami menyediakan nasi pagi dan sore untuk lebih dari 200 orang pengungsi Al-Hilal. Nah, pengungsi kami dapur umum kami ada di pusat gempa, yaitu di desa Cugenang, kecamatan Cugenang. Bapak Ibu semua sekalian yang kami hormati, kami juga kegiatan Al-Hilal selain ke mengajian pesantren Al-Hilal juga mengadakan baksa tentang mengadakan sumur wakaf Al-Quran. Kami telah membuatkan sumur sebanyak 11 sumur untuk pondok-pondok pesantren mungkin di daerah-daerah Jawa Barat. Nah, itu yang belum punya sumur pompa, Pak. Termasuk kami di Soreang, di sana santrinya harus ngambil air itu sampai dengan 1/2 kilo, ambil air itu. Nah, kami buatkan sumur kemarin juga ada di Cileunyi,
minggu kemarin di Cileunyi, terus aja di Garut. Jadi yang ke-12 sudah 12 sumur kami buatkan sumur jet pump. Samping itu juga kami juga mendapat penghargaan ya. Yayasan Al-Hilal telah mendapat penghargaan dari pemerintah, dari ucapan-ucapan selamat dari menteri, dari gubernur, bupati dan wali kota. Dan juga kami juga kemarin selama tahun ini telah mendapat 4 penghargaan terbaik. Ya, kami diberikan di Aula Hotel Sultan, tempatnya debat Capres Wapres di Jakarta. Di sana kami mendapat penghargaan terbaik di sana. Dan juga kemarin hari Kamis hari Kamis ya. Kemarin juga mendapat penghargaan terbaik juga di Bandung ini di hotel Fullman ya, hotel bintang 5 semua. Dan juga kami kalau ke luar negeri, alhamdulillah kami selalu menepati hotel-hotel bintang 5 semua. Penghargaan juga kami dari Institut dari Institut Fundraising ya, Fundraising Indonesia. Dari Institut Fundraising Indonesia mendapat 2 penghargaan yang terbaik juga. Jadi pada tahun 2022 ini kami telah mendapat penghargaan terbaik sebanyak 4 penghargaan. We are not the first but the best. Alhamdulillah gitu. Jadi meskipun kami belum begitu lama, tapi alhamdulillah ya kita mendapat penghargaan we are not the first but the best. Alhamdulillah kami juga mendapat ya kunjungan bukan dari sini aja Pak, bukan dari dalam negeri tapi dari tamu-tamu dari luar negeri, termasuk dari Singapura. Kunjungan itu ke pesantren kami. Pesantren ini terus terang bapak-bapak, ibu-ibu, ini masih kecil ya, asalnya kos-kosan kontrakan, tapi semuanya akan kami gunakan untuk pesantren. Banyak yang nanya kepada kami, kenapa nggak dibikin kontrakan? Padahal 1 bulan nggak dapat berapa, 1 bulan dapat berapa gitu. Ini kami tiga tempat ini semuanya kontrakan, tapi kami bangun untuk pesantren, termasuk yang di bawah juga. Di bawah juga nanti ruko-ruko itu sudah selesai bulan Februari, sudah tidak dikontrakan lagi semua. Akan kami mungkin rehab semua nih, insyaallah. Bapak, ibu-ibu yang dapat kami sampaikan, itu aja dapat kami sampaikan, dan terima kasih sekali lagi kepada panitia yang telah wisuda ini. Mudah-mudahan dengan wisuda ini dapat meningkatkan kualitas hafalannya. Jadi tujuan hafalan itu bukan untuk anak-anak aja, tapi juga untuk ibu-ibu. Saya sendiri masih belajar Bu. Pagi-pagi saya di kolam dengan ikan murojaah, ya, ngapalin Al-Quran. Karena kalau tidak dihafalin Al-Quran cepat lupa. Pagi-pagi saya habis sholat subuh, saya ke balong murojaah dengan ikan, belajar, baca lagi, diulang lagi. Kadang lupa lagi. Mudah-mudahan saya punya target. Saya sebelum diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya bisa menjaga hafalan 30 juz. Gitu. Insyaallah. Seperti ibu saya matanya tidak melihat, sakit, tapi si menjaga hafalan Al-Quran 30 juz. Nah, cuman kayak tadi yang tampil ke sini memang grogi Pak, terus terang aja. Anak-anak itu grogi. Mereka nggak biasa tampil. Jangankan anak-anak, kita sendiri kan Pak ya. Mungkin pasti anak-anak belum pernah tampil. Jadi untuk Ustadz, sekali lagi perhatikan, itu tolong jadi yang mentalnya, ujian mental mereka itu. Sekalipun kita sudah bisa, contoh kecil kita aja mungkin jadi imam salat atau jadi khotib lah, pasti kalau memang belum pernah tiba-tiba tampil pasti aja grogi Pak. Jadi hafalan itu buyar lah. Nah, karena kita maklum, tapi waktu dites 2 juznya itu betul-betul Pak. Norolang coba Sunda mah hafal 2 juz betul, karena dites dulu. Jadi bukan hanya sekedar bisa hafalan, tapi dites dulu. Jadi hafalan itu ada yang disimak dulu gitu. Yang sudah hafal 8 juz, 7 juz simak, jadi betul-betul udah hafal. Cuman kadang-kadang kalau grogi, kita maklum ya, belum pernah tampil. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon doa untuk Al-Hilal ini, mudah-mudahan Al-Hilalnya semakin maju Pak, semakin berkembang, dan sama sekali di pesantren Al-Hilal tidak dipungut biaya sedikit pun.
Yang mengaji di Al-Hilal tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi kami membiayai dan tidak dipungut biaya sedikit pun. Alhamdulillah kami dari usaha unit kami, alhamdulillah bisa bisa membantu kelangsungan pesantren Al-Hilal, dan juga kami kemarin bulan lama juga menyelenggarakan wakaf Al-Quran ke Pulau Sumatera sebanyak 500.000 Al-Quran, membagi-bagikan Al-Quran ke Pulau Sumatera, Pak, 500.000 Al-Quran. Nah, silaturahmi dengan para gubernur di sana, dan juga saya juga dijamu oleh gubernur di NTB gitu ya, dan banyak yang menjamu kami untuk kesempatan. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat dengan adanya wisuda ini, anak-anak ini dapat mendapat kualitas hafalannya. Mungkin yang sudah hafal 5 juz cepat-cepat 6 juz, dan sudah dapat 6 juz terus sehingga bisa mencapai 30 juz. Saya kira ada yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Nandang yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Ibu Hajah Zaujah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, berikanlah kami dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kami bersama tahfiz Al-Qur'an dan beserta ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita anak-anak mudah-mudahan ke depannya semakin baik, hafalan Al-Qur'annya ditingkatkan. Mudah-mudahan wisuda ini semakin baik, semakin tahun semakin menambah. Kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tua yang selalu mendampingi kepada anaknya. Kalau tanpa orang tua, anak itu tidak akan maju. Kita didik dari masih kecil. Saya mendidik anak disiplin sholatnya, disiplin baca ayat suci Al-Qur'annya. Jadi setiap hari, apalagi seperti ibunya, jangan anaknya disuruh mengaji tapi ibunya tidak mau ngaji. Minimal ibu belajar mengaji. Kalau ibunya masih terbata-bata belajarnya, tapi belajar kepada anak. Saya sendiri belajar kepada suami, kepada anak saya. Tapi saya lama-lama, semakin lama saya bagaimana supaya saya bisa mewujudkan Al-Quran. Al-Quran itu untuk pedoman kita. Nanti kalau kita di akhirat akan dipertanyakan Al-Quran. Selalu dunia sampai akhirat kita harus bisa baca ayat suci Al-Quran. Anak cucu keturunan kita harus kita bisa baca Al-Quran. Sholatnya jangan ditinggalkan itu. Bagaimana kita sesibuk apapun, sholatnya kita jangan ditinggalkan. Dan anak-anak kita semua mudah-mudahan semakin lama semakin maju. Saya sendiri Bu, supaya saya belajar 1 kali baca saya 1 juz, 2 kali baca saya 2 juz. Bagaimana supaya saya khatam Al-Quran 2 minggu sekali. Kalau saya bisa mewujudkan, saya bagaimana saya bisa 1 minggu. Tapi saya belum coba. Tapi kalau sudah 2 minggu, saya insya Allah saya belajar. Kalau kita tanpa belajar Bu, maka saya tidak bisa. Karena kalau saya salah, saya minta diberitahu sama suami saya.
Insya Allah Bu, kita nggak boleh gengsi Bu. Gengsi itu akan rugi Bu, rugi untuk diri kita, rugi untuk anak kita. Nanti masa depan anak kita mau gimana Bu? Jangan sampai anak kita terberengkalai baca ayat suci Al-Qurannya. Itu saja, mudah-mudahan wisuda ini anak-anak semua semakin baik, pesantren Al-Hilal semakin maju, semakin membuka lapangan pekerjaan untuk kita semuanya. Insya Allah saya punya Ibu Wawan serta Pak Haji Wawan, mudah-mudahan atasan saya dulu, saya selalu dididik dengan kebaikan Bu. Saya selalu di sini tidak tanpa pamrih kepada siapa, tapi Allah yang kasih jalannya. Insya Allah Bu, saya mudah-mudahan ini Yayasan Al-Hilal mudah-mudahan punya seluas lebih luas dari ini. Yayasan kedepannya semakin baik, semakin maju, semakin anak-anak yatimnya semakin selalu mendoakan, maupun ibu-ibu dimanapun kita berada. Insya Allah Bu, kita dengan hati kita, dengan kebaikan kita, insya Allah akan dihidupkan Bu. Dunia sampai akhirat akan kita selalu menjaga ayat suci Al-Quran. Itu saja, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan, mohon maaf segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Zaujah yang telah memberikan sambutannya. Dan untuk sambutan selanjutnya yaitu dari jajaran kepemerintahan Kecamatan Panjilekan yang akan diwakili oleh Bapak Aib Sahri selaku Sekretaris Kecamatan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murjawaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua Pembina Yayasan Al-Hilal beserta Ibu yang kami hormati, Bapak Ketua MUI Kecamatan Panjilekan kami hormati, Bapak Lurah yang diwakili oleh Pak Budi kasih pemerintahan kami hormati, Bapak Ibu para wali murid yang hadir pada hari ini kami hormati dan kami banggakan, juga anak-anakku para santri-santriwan yang hadir pada hari ini kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga pada kita yang mengajarannya. Saya di sini mungkin yang kedua kali nih Pak Haji. Pertama saya diundang oleh Pak Haji ini waktu peresmian Al-Hilal ke-8 di sini. Nah sekarang sudah wisuda, luar biasa. Alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada para santriwan yang telah lulus dan hari ini di wisuda, lulus sebagai tahfiz Al-Quran. Ini tentu jadi kebanggaan buat ibu atau orang tua wali yang hadir hari ini. Anak-anak kita ternyata SMP sudah bisa baca Al-Quran dan hafal 30 juz ya, SMP. Luar biasa. Memang lagi anak-anak ini beda kalau belajar setelah kita dewasa, apalagi sudah orang tua dengan anak-anakmu. Kan ada satu lagu, belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu, belajar sesudah dewasa bagaikan melukis di atas air. Ke sepuh masuk pohowai punya gitu ya. Jadi mumpung masih muda untuk adik-adik, ayo
kita belajar dan belajar. Memang capek belajar itu, tapi insya Allah kita berusaha di waktu muda, insya Allah nanti akan kita dapatkan hasilnya nanti. Kalau mudanya malas, kalau mudanya tidak mau belajar, jangan harap sukses di masa depan. Ya, jadi waktu muda ayo bekerja keras, belajar dan belajar, nanti kita akan dapatkan hasilnya di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kita Indonesia punya cita-cita 2045 ini menjadi Indonesia emas, di mana anak-anak kita yang akan menjadikan pemimpin-pemimpin Indonesia. Kita kan yang sudah sepuh mungkin sudah tidak bisa lagi, ada nanti pergantian kepemimpinan. Nah, anak-anak yang sekarang belajar mungkin saja nanti akan menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi pejabat, atau menjadi guru-guru ustadz-ustadz yang luar biasa. Ini akan menggantikan kita. Makanya dari mulai anak-anak kita sudah membina. Nah, ibu-ibu yang hormati, bapak yang hormati, ini ada hal yang sekarang menjadi bukan penyakit, tapi munculnya anak-anak yang dikategorikan namanya stunting, Bu ya. Jadi kalau bapak ibu nanti mendengar ada stunting, itu anak-anak lahir dengan kondisi pendek, terus dari segi gizinya memang buruk dan otaknya pun jadi lemah. Nah, ini sekarang Pak Haji yang sedang kita upayakan, jangan sampai anak-anak lahir dengan stunting. Nah, untuk itu maka sekarang pemerintah ada pembinaan mulai dari catin, calon pengantin. Jadi Bapak Ibu sekarang karena mau membuat suatu rumah tangga yang bahagia, diawali dengan adanya adalah bagaimana kita memilih pasangan hidup. Makanya sekarang itu sebelum diadakan pernikahan dianjurkan untuk periksa dulu kesehatan, karena itu akan menimbulkan generasi-generasi yang lemah ke depannya Pak Haji. Kan kata Rasul mengajarkan ketika akan memilih pasangan hidup, lihat satu, kata Rasul kan jasadnya, fisiknya ya Bu, lihat dulu. Jangan seperti membeli kucing di dalam karung. Kan pertama kita bertemu dulu, pandangan pertama awal kita berjumpa, kan gitu ya. Kata Pak Irama, pertama dulu, oh aku jatuh cinta, akhirnya terjadilah pernikahan. Yang kedua kata Rasul, lihat dulu hartanya, turunannya, lihat. Ternyata Pak Haji, turunan ini berdampak luas. Saya darah tinggi Bu, kata dokter, Bapak apakah ada orang tua Bapak yang darah tinggi? Ternyata darah tinggi itu adalah ada faktor turunan, ternyata gen yang turun, di samping memang pengaruh dari makanan. Makanya lihat turunannya dulu, menimbulkan efek-efek yang akan ke depannya. Yang ketiga kata Rasul, lihat hartanya. Ya dengan harta kan kita bisa hidup makmur. Yang terakhir lihat agamanya. Kata Rasul, kalau satu tidak ada, dua tidak ada, tiga tidak ada, yang penting agamanya, insya Allah bahagia rumah tangga. Ariku agama makan keyakinan kepada Allah. Bade selingkuh teh lain kesieun ku istri, lain kesieun ku suami, teh sieun ku Allah. Bade teu sae ka karaoke teh lain sieun ku karaoke, tapi sieun ku Allah. Itu orang yang beragama. Nah, anak-anak di sini diajarkan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'anlah sebagai pedoman hidup kita. Kita membeli peralatan Bu, membeli kulkas, membeli istrika, membeli mobil, pasti ada aturan-aturan yang harus kita baca dulu sebelum kita lakukan. Karena menurut pabriknya, pabrik lebih tahu tentang kondisi alat itu. Kalau tidak sesuai dengan aturan pasti akan cepat rusak. Nah, Allah ciptakan kita manusia, Allah tahu tentang kita, Allah tahu tentang kelemahan kita, Allah tahu tentang apa yang kita. Maka kata Allah, nih petunjuk kalau kamu ingin bahagia, sukses dunia akhirat, maka inilah Al-Quran, petunjuk yang harus kamu baca, kamu pahami dan kamu amalkan gitu. Bukan saja kita hafalkan, tapi kita pahami dan tentu saja kita upayakan untuk
amalkan. Luar biasa dari Al-Hilal ini. Ibu tadi mendidik anaknya seperti apa, disiplin. Buat anak-anakku yang kamu harus praktikan, yang pertama, jangan tinggalkan kamu sholat. Betul itu kata Rasul, ketika anakmu 7 tahun ajarkan mereka sholat. Kalau 10 tahun tidak mau sholat, boleh dipukul. Allah bisa karena biasa. Terbiasa dari kecil sholat, insya Allah akan terus terbawa sampai orang tua pun rajin sholat. Ini tergantung kepada kita. Kullu mauludin ala fitrah, innama abawahu yuhawwinihi yunasri an majlisanihi, kata Rasul bahwa bayi lahir kondisi bersih, suci, tergantung ibu bapaknya. Dia menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani, atau Majusi. Kumaha sepuhna. Makanya ajarkan anak-anak 7 tahun untuk sholat. Ini penting, luar biasa. Kedisiplinan anak-anak dari sholat jangan tinggalkan. Titip yang kedua untuk anak-anakku sekalian, terus tuntut ilmu. Terus tuntut ilmu selagi masih kecil. Insya Allah kalau kita punya ilmu, Allah akan angkat derajat orang yang punya ilmu. Orang yang beriman, Allah akan angkat derajatnya. Makanya untuk anak-anak jangan malas, ayo terus belajar. Dan terakhir buat anak-anakku, taatlah kepada orang tua. Tidak ada kesuksesan orang yang durhaka kepada orang tua. Sekali lagi untuk anak-anakku, tidak ada kesuksesan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Mudah-mudahan Al-Hilal makin maju, Ibu, Pak. Ya, kita dukung semuanya, karena di sini belajar, katanya silakan belajar. Di sini banyak kurikulum yang luar biasa dan tanpa bayar, gratis. Jabah di Pasien Ilmu, jabah gratis, tinggal kita mau belajarnya. Belajar dan belajar. Mudah-mudahan kita semuanya berarti ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini sama-sama mengucapkan selamat buat para santri yang sudah diwisuda. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan menjadi tahfiz Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi petunjuk. Al-Qur'an dibaca, dihafalkan sampai hafal, dipahami, dan tentu saja diamalkan dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang kami hormati, permohonan maaf dari Bapak Camat, beliau tidak bisa hadir langsung. Saya selaku sekretaris kecamatan mewakili beliau untuk bisa hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi, selamat buat para santri yang telah diwisuda, dan selamat juga buat Yayasan Al-Hilal yang telah berkembang luar biasa, sehingga mudah-mudahan lebih maju lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atur kata yang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aeb Syahri selaku Sekretaris Kecamatan Panjilekan yang telah menyampaikan sambutannya. Dan untuk sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh jajaran kepemerintahan Kelurahan Cipadung Kidul yang akan diwakili oleh Bapak Budi Angga. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini saya dari kelurahan bersama jajaran kecamatan bisa hadir. Yang saya hormati Bapak Sekcam Kecamatan Panjilekan, yang saya hormati Ketua Pimpinan Yayasan Al-Hilal Tahfiz beserta pengurus jajaran serta panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih atas undangannya. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan yang sudah hadir, terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah
izin Bapak-bapak, Ibu-ibu memperkenalkan diri. Saya mewakili Bapak Lurah Cipadung Kidul, tidak bisa hadir karena ada keperluan, dan saya mewakilinya. Memperkenalkan diri, saya Budi Angga Mulya, Kepala Seksi Pemerintahan Cipadung Kidul. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, tadi kita sudah dengarkan sambutan-sambutan dari Bapak Ketua Pembina, dari Pak Sekcam. Kegiatan-kegiatan dari Al-Hilal ini tadi saya dengarkan begitu banyak program yang sangat-sangat bermanfaat, yang sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat gitu ya, termasuk untuk pesantren-pesantren lain. Program-program sangat luar biasa. Mudah-mudahan wisudawan-wati dari pesantren Al-Hilal ini menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi keluarga, juga bagi negara. Begitupun tadi Pak Sekca menyampaikan, pada intinya sih betul bahwa saya pribadi pun kita belajar mengaji ataupun kuliah formal non formal, tetapi tetap kita izin orang tua itu sangat penting gitu. Izin orang tua, kita menghargai, menghormati orang tua. Kita sebagai anak-anak penerus bangsa tidak akan sukses tanpa doa orang tua. Juga saya mungkin menyampaikan sedikit tentang administrasi gitu ya. Tidak penting juga Bapak Ibu, anak-anaknya pentingnya administrasi kependudukan. Jadi kita lihat kakak nanti KTP-nya, ijazah itu harus sinkron Bu gitu. Kebetulan saya penanganan tentang Anminduk ini sering mensosialisasikan, kadang-kadang anak itu tiba-tiba ini ya ijazah dengan kakak berbeda, dengan KTP berbeda, akte kelahiran dengan nama orang tua berbeda. Tolong itu diperhatikan juga, karena anak-anak lulus melamar kerja atau kemana, ke sekolah, ke pesantren, itu tetap pasti diminta ya. Itu mungkin hal-hal yang kadang-kadang orang tidak tidak perhatikan gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan tidak ada kesalahan gitu, karena seperti nantinya anak-anak nanti daftar melamar ke swasta, ke negeri atau polisi, Polri, itu tetap itu dilihat ibu-ibu. Itu ibu-ibu terutama sering yang mengantar anak-anak ke sekolah, dilihat ijazahnya, dilihat juga kependudukannya, agar anak sudah pintar, anak sudah sudah sangat ranking bagus terus, tetapi ternyata administrasi kependudukan ada kesalahan, itu juga akan menghambat Bu gitu. Jadi tadi juga disampaikan sama Pak Sekcam bahwa diperhatikan juga anak-anak untuk kesehatannya, gizinya, karena memang itu awal sebuah mendorong untuk anak itu pintar, anak itu sehat gitu. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sekcam, Bapak Ketua Pembina. Saya ucapkan kepada wisudawan, wisudawati, wabil khusus, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh, pintar, dan jujur gitu, dan tidak terbawa hal-hal yang sedikit kadang-kadang menyesatkan gitu ya. Sekarang itu banyak sekali terjadi, belajar agama, belajar ilmu, tetapi disalahgunakan seperti itu. Saya berharap juga terus sinergi kepada Al-Hilal pesantren untuk sinergi juga terus dengan kepemerintahan kita, khususnya pemerintah Kota Bandung, dalam menunjang program-program Kota Bandung.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.